Setelah kita menyelesaikan tentang sudut ganda dan sudut paruh, materi selanjutnya yaitu tentang lingkaran atau persamaan lingkaran ya. Di SMP sebetulnya kita sudah belajar tentang lingkaran, cuma tidak seperti aljabar ini. Di SMP kita hanya menggambar lingkaran, ada garis singgung gitu, tapi tidak secara aljabar ya. Ada luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran di SMP itu, ada jari-jari sama ya. Nah, lingkaran itu kan kumpulan titik yang jaraknya sama terhadap satu titik tengah yaitu titik pusat dalam dua dimensi. Itu namanya lingkaran. Contoh yang atas ini dalam diagram kartesius, ini sumbu E, ini sumbu Y. Titik tengahnya adalah 0,0 disebut dengan titik pusat ya. Jadi titik pusat ke tiap lingkaran, titik-titik di lingkaran ini jaraknya selalu sama, yaitu jari-jari. Dilambangkan dengan huruf R kecil. Langsung saja supaya singkat materinya, kita masuk ke 3 bentuk persamaan lingkaran. Yang pertama, persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X ini adalah koordinat ya, koordinat pada lingkaran gitu yang dilalui. X sama Y, sementara R ini adalah jari-jari. Bentuk yang pertama, ini persamaan yang pertama. Kalau pusatnya di 0,0 seperti ini ya, titik potong antara sumbu X dan sumbu Y berarti koordinatnya 0,0 dan ini dijadikan pusat oleh lingkaran. Maka persamaannya ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Namun jika titik pusatnya misalkan bergeser ke kiri, ke kanan, atau ke atas, atau ke bawah ya, jadi titik pusatnya lingkaran ini tidak di 0,0 lagi. Nah, contohnya di gambar yang bawah yang dua. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini titik koordinat 0,0 ini nih. Sementara titik pusat lingkaran ini tidak di 0,0 tapi ada jarak ya dari 0,0. Misalkan di A, B. Sebut saja ini koordinat ini, pusat ini adalah A, B ya. Nah, ini XY. XY ini adalah koordinat yang dilalui oleh lingkaran. Misalkan ini titik X, Y. Maka persamaannya menjadi X min A dikuadratkan, Y min B dikuadratkan, sama dengan R dikuadratkan. Sama ya, R dikuadratkan. Kalau pusatnya di A, B, ini A, B, pusatnya di A, B, dan jari-jarinya R. Sama, jari-jari adalah, jari-jari lingkaran adalah R. Lalu ada yang ketiga, bentuk yang ketiga. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini variabel A ini adalah variabel yang menempel pada X. Yang ini variabel yang menempel pada Y. Ini namanya bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran, kalau kita turunkan dari X min A, maka ini akan menghasilkan persamaan umum. Bagaimana titik pusat dan jari-jarinya apakah terlihat? Nah, perbedaannya yang dua persamaan ini jari-jarinya terlihat. Jari-jarinya kan ada tuh R kuadrat, ini juga R kuadrat. Kalau ini pusatnya tidak terlihat, jari-jarinya juga terlihat. Ini namanya bentuk umum persamaan lingkaran. Kalau ini jari-jari terlihat, pusatnya di 0,0 karena persamaannya sederhana. Kalau ini pusatnya di A, B, jari-jarinya R kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari titik pusatnya? Ini ada rumusnya.
titik pusatnya adalah negatif setengah kalikan A dan negatif setengah dikalikan B. Pokoknya mah angka yang menempel pada variabel X nanti itu kita namakan H. Angka yang menempel pada variabel Y nanti kita namakan B. Bagaimana cara mencari jari-jarinya nih? Ada nih. Cara mencari jari-jarinya adalah negatif setengah kalikan A dikuadratkan dan negatif setengah B dikuadratkan dikurangi C ya. C. Bapak contohkan inilah. Misalkan contoh. Bapak punya persamaan lingkaran misalkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Berapakah? Di manakah titik pusatnya? Maka titik pusatnya ada di 0,0 karena bentuknya sama persis dengan persamaan yang pertama ya. Ini persamaan pertama, ini kedua, ini ketiga. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah berapa? 13 bukan jari-jarinya? Bukan, jari-jarinya bukan 13, tapi jari-jarinya adalah akar 13. Karena 13 ini adalah R kuadrat. Kalau R-nya adalah akar 13. Pusatnya tadi di 0,0. Yang kedua, ada bentuk lagi misalkan X kuadrat. Yang ini dulu. X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadratkan sama dengan 25 ya. Coba kita lihat, X min 2 dikuadratkan. Berarti titik pusatnya ada di 2 dan 3 ya. Titik pusatnya di 2,3. Lalu jari-jarinya berapa? Jari-jarinya langsung kelihatan ini. Jari-jarinya adalah akar dari 25. Akar 25 ini karena ada jawabannya langsung saja 5. Itu untuk bentuk yang persamaan yang pertama dan kedua. Kita lanjut ke persamaan yang bentuk ketiga ya, persamaan umum. Misalkan Bapak punya persamaan lingkaran dalam bentuk misalkan X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 8Y plus 16 sama dengan 0. Itu ya. Ini persamaan lingkaran bentuk umum. Titik pusatnya tidak tahu, jari-jarinya juga tidak tahu. Bagaimana cara mencarinya? Tadi kan titik pusatnya di negatif setengah A, negatif setengah B ya. Ini adalah titik pusatnya, berarti titik pusat yang ini adalah setengah, negatif setengah kali 6 adalah 3 ya. Dan negatif setengah kali negatif 8 adalah positif 4. Berarti pusatnya di 3,4. Ya, negatif kali negatif 6, jadi positif ya. Negatif setengah kali negatif 6 hasilnya positif. Negatif setengah kali negatif 8 hasilnya positif. Kalau ininya bertanda tambah, ya,
Berarti nanti hasilnya jadi pusatnya di negatif. R-nya ada rumusnya. Di manakah jari-jarinya berapa panjang sih jari-jarinya lingkaran ini? Maka jari-jarinya bisa kita hitung ya. Pusatnya aja lah. Kalau udah ketemu pusatnya berarti akar 3 kuadrat ya ditambah 4 kuadrat dikurangi C. C-nya itu yang mana? C-nya itu yang ini nih. Ya, jadi A ini sama dengan negatif 6, B sama dengan negatif 8, C adalah 16. Berarti di sini berapa? Kurangi C. C-nya adalah 16. Berarti jari-jarinya berapa nih? 9 tambah 16 kurangi 16. Berarti akar 9 ya. Ini 16 kurang habis tinggal 3. Berarti jari-jarinya 3 satuan. Takkan sanggup hatimu